Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 dikatakan paman dakhalahu kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'da. Miris dengan sebuah video yang beredar baru-baru ini, seorang yang menggunakan masker di dalam masjid kemudian diperingatkan dengan keras, dimarah-marahin, ditantang mau berantem gara-gara pakai masker. Padahal ya larangan nggak ada secara syariat, larangan menggunakan masker itu nggak ada. Dilarang sholat pakai masker, nggak ada seperti itu. Dan tidak ada itu menyinggung agama pun tidak ada. Dan persoalan di masjid itu adalah hablum minallah. Sudah di masjid ya urusannya ibadah. Tidak boleh kita tersinggung dengan kelakuan orang lain di masjid itu. Kita marah, nggak ada urusannya manusia dengan manusia. Kalau orang semuanya ke masjid itu sudah niatnya ibadah, ya silahkan saling menghormati. Nah ini sudah melarang, mengingatkan, tetapi tidak dengan baik. Padahal agama pun ketika memerintahkan kita berdakwah, bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika berdakwah ya dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan perkataan yang baik, dengan ajakan yang baik, bukan dengan marah-marah. Apalagi ini yang fatal, saya katakan fatal, menggunakan ayat Al-Quran, dan itu sudah menggunakan ayat Al-Quran, satu salah ayatnya dan tidak tahu tujuannya, tidak tahu ceritanya, langsung saja ada ini dalilnya Al-Quran. Di situ disebutkan di dalam video itu oleh seorang ustadz di situ, surat Ali Imran ayat 96. Kita lihat dulu sejenak videonya. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Kata agama, di dalam agama bilang, siapa orang yang Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 dikatakan paman dakhalahu kana amin. Orang yang masuk dalam masjid aman. Itu Al-Quran. Terus mau apa sih? Mau apa? Lu mau bikin peraturan? Ini lu lagi ini. Saya pakai masker, saya sholat. Pemerintah pengaturan, ulama itu pengaturan. Lu itu Sekarang itu pemerintah. Nggak bisa. Ulama lebih tinggi dari pemerintah. Oh. Kenapa nggak ulama marah? Kenapa nggak ulama udah marah? Saya mau minta, saya di Jakarta nggak ngurus bapak, saya masuk masjid rumah Allah. Betul. Rumah Allah ada aturannya. Aturan saya nggak lagi di masjid, saya dipakai masker. Itu kan pemerintah. Itu pemerintah. Kalau gitu berarti nanti saya akan bilang kalau memang masuk masjid dilarang pakai masker. Betul. Betul kan ada dalilnya. Kita kan Saya cuma nyalain. sekarang mana kamera kita Kita sampaikan aja. Kalau udah sampein aja, bapak polsek aja sekarang. Sampai aja. Iya kan nggak usah berdebat kita. Bapak nggak usah berdebat, kita sekarang polsek aja. Hah? ya Bapak Bapak usir saya kalau kamera yuk. Bapak usir saya nggak boleh sholat di sini kan? pakai masker kan Pak? Iya, memang nggak boleh. Yang nyuruh nggak boleh sholat siapa? Saya nyuruh. Keluar bapak ini. Ini maskernya, maskernya. Masker. Jangan masker. Bapak keluar dari sini. Loh, tapi bisa saya. Lah iya.
Nggak boleh asal begitu. Kita lihat dulu konteks dalam Al-Quran itu sedang bercerita tentang apa. Dan itu bukan ayat ke-96, Pak Ustadz. Itu ayat ke-97. Tetapi ayat ini tidak langsung berbicara wa man dakhalahu kana amina. Dimulai dari ayat sebelumnya, saya bacakan ayatnya. Dari 95 bercerita tentang agamanya Nabi Ibrahim dan tentang Baitullah. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul shadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu. Katakanlah, hai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Itu ayat yang ke-95-nya. Kemudian ayat 96-nya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang dibangun oleh Allah untuk manusia, yaitu Makkah, bi Bakkah yang diberkahi, mubarakan yang diberkahi, wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi manusia, bagi seluruh alam. Wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Itu ayat yang 96. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Ini cerita tentang Makkah, tentang Baitullah, yang di dalamnya ada larangan-larangan memang. Memangkas pohon, menumbangkan pohon, membunuh hewan, apalagi membunuh manusia. Itu nggak boleh. Aman, dijamin aman ketika di dalamnya. Seperti itu. Bukan berbicara tentang masjid. Nah, ini sudah keblinger, sudah asal-asalan di dalam menggunakan ayat Al-Quran. Nah, kita harus belajar yang benar, harus ada guru yang ngajarin kita. Jangan asal-asalan menggunakan ayat-ayat Al-Quran kemudian salah, kan malu kita. Nggak boleh begitu. Ingat, kalau memang mau berdakwah, berdakwahlah yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Gunakan lisan kita itu dengan baik. Ajak orang dengan baik. Contohkan, berikan teladan yang baik. Dulu ada peristiwa yang diceritakan di masa Rasulullah. Ini bukan pakai masker. Seorang badui, diceritakan di dalam hadis, seorang badui datang ke masjid ke Madinah. Kemudian si badui ini kencing di pelataran masjid, di sekitar masjid. Para sahabat marah. Mungkin kalau sekarang ya kayak tadi itu, dimaki-maki, diajak berantem, maunya apa sih, seperti itu. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan dengan baik. Sudah, nggak usah dimarahi. Ambil air, siram.
kencingnya, beres, udah selesai seperti itu. Nah itu cara Rasulullah, bukan dengan marah-marah, bukan akhlaknya Rasulullah kalau marah-marah. Dan karena akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, tentu kalau mau merujuk dengan Al-Quran ya yang baik. Al-Quran mengajarkan dengan baik, menjadi manusia yang lemah lembut dalam perkataan, dalam berdakwah. Itu mungkin dari yang perlu kita ambil pelajaran dari peristiwa ini, dan kita diperintahkan untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan itu sudah ada aturannya. Di zaman seperti ini menggunakan masker itu sudah menjadi aturan pemerintah, dan itu untuk kebaikan kita semua, dan itu harus kita taati. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.